Salam sejahtera kepada saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya kita tetap dalam keadaan sukacita, penuh pengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan sabda firman Tuhan hari ini. Marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan sabda firman Tuhan hari ini yang tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus, pasal yang kedua, ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah merasa takut. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah merasa khawatir. Rasa-rasanya di dalam berbagai elemen kehidupan manusia, dari berbagai usia, pasti pernah mengalami dua hal ini. Rasa takut, cemas, atau khawatir. Apa yang menyebabkan rasa takut dan khawatir ini muncul? Ada banyak. Karena kita menyadari keterbatasan kita, sehingga muncullah rasa takut. Atau mungkin karena kita merasa bahwa kita tidak sanggup untuk melewatinya, timbullah juga rasa takut atau khawatir. Lalu, jika setiap hari kita menghadapi kehidupan ini selalu diwarnai dengan rasa takut, cemas, atau khawatir, apakah yang dapat kita lakukan untuk menghalau semua itu? Apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi perasaan-perasaan tersebut? Inilah yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, juga untuk kita hari ini. Di dalam menghadapi segala kekhawatiran, kecemasan, keraguan kita, dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang kaya akan rahmat. Yang kaya akan rahmat berarti kaya akan berkat, kaya akan penyertaan, kaya akan kuasanya. Dan dikatakan oleh karena kasih-Nya yang besar, berarti berkatnya itu, rahmatnya itu, yang besar itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita karena kasih-Nya kepada kita semua. Oleh karena itu, saudara-saudari, firman Tuhan ini mengingatkan kita, ketika dalam hidup kita ada rasa takut dan cemas yang mengalir, ada rasa takut dan cemas yang hinggap dan berdiam di dalam hati atau pikiran kita. Ingatlah apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Allah adalah Allah yang penuh dengan rahmat dan berkat. Tidak akan dibiarkan kita berjalan sendiri. Tidak akan dibiarkan kita untuk menghadapi pergumulan kita sendiri. Dia memberikan janji penyertaan. Dikatakan bahwa kasih Allah yang besar itu, rahmat Allah yang besar itu akan dilimpahkan kepada kita. Akan diberikan kepada kita. Betapa hati kita bersorak mendengar nats ini. Ternyata saudara-saudari, kita tidak lagi takut, kita tidak perlu lagi cemas, karena kita memiliki Allah yang kaya akan rahmat, yang kaya akan kasih setia, dan memberikan, melimpahkannya kepada kita setiap hari. Bukan secara temporer atau waktu tertentu, tapi setiap hari sepanjang hidup kita. Tidak pernah Tuhan tidak menyertai, tidak pernah Tuhan tidak memberkati kita. Inilah yang harus kita imani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada orang yang berharap kepada Tuhan yang tidak akan dicukupkan hidupnya. Inilah janji penyertaan Tuhan dalam nats ini. Rahmat Tuhan yang banyak itu, rahmat Tuhan yang begitu melimpah itu akan diberikan kepada kita, sehingga kita tidak akan mengalami lagi kekhawatiran. Bahkan dalam pergumulan yang hebat sekalipun, Tuhan menjaga kita. Tetapi sering kita hilang harapan, sering kita hilang komitmen, sering kita hilang kesetiaan. Jadi nats ini mau mengingatkan kita, seberat apapun cobaan hidup yang sedang saudara alami, mungkin tentang anak-anak, atau mungkin tentang orang tua, atau tentang ekonomi, atau tentang sakit yang hinggap di dalam tubuh saudara-saudari, tidak ada satu pun yang tidak akan disembuhkan, diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
inilah yang menguatkan kita menghadapi kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam hidup ini tidak selalu yang kita minta pada Tuhan, Tuhan berikan kepada kita. Tetapi sekalipun demikian, tetaplah percaya akan rahmat-Nya. Jika engkau sakit sekarang, Tuhan akan sembuhkan. Itulah rahmat-Nya yang besar. Jika engkau menderita sekarang, Tuhan akan ganti dengan sukacita. Jika engkau sedang berbeban sekarang, Tuhan akan beri pertolongan. Tapi kuncinya adalah imani, percayai rahmat Tuhan yang besar dalam hidup kita. Jangan pernah tidak beriman. Firman Tuhan berkata, iman sebesar biji sesawi pun dapat memindahkan gunung jika kita berkata, berpindahlah engkau. Jadi yang perlu harus kita miliki secara konsisten, tidak terpengaruh oleh iklim cuaca hidup, iklim pergumulan kita adalah tetap beriman kepada Tuhan. Dia Allah yang kaya, Dia Allah yang memiliki rahmat yang dilimpahkan kepada kita karena Dia mengasihi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga firman ini menguatkan setiap hati para pendengar. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami naikkan syukur karena Engkau telah bersabda kepada kami. Firman-Mu telah berkumandang dan kami hayati. Firman yang menyejukkan pikiran kami, yang menyejukkan hati kami. Kami mohon bimbingan Roh Kudus menyertai kami untuk melakukan kehendak-Mu. Dan kami mohon ampun untuk dosa yang kami lakukan, sehingga dengan dosa itu kami menderita. Kami bergumul berbeban berat. Ampuni kami Tuhan. Dan jika kami sedang menghadapi pencobaan, tolong kami. Berikan kami pertolongan dan rahmat-Mu yang besar itu, supaya kami dikuatkan. Dan bahkan saudara kami yang sedang sakit, Tuhan berikan pertolongan dan pemulihan kepada mereka, supaya mereka tetap percaya akan kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan Allah untuk setiap penyertaan-Mu. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, penuh dengan sukacita dan pengharapan kepada Tuhan. Shalom.